Itu maksudnya. Lagi pula kan di sini kita tidak bisa melihat Bapa. Kita hanya bisa melihat perbuatan Bapa dengan apa yang Yesus lakukan. Jadi apa yang Yesus lakukan itulah yang dilakukan oleh Bapa. Begitu loh Bantu saya tap-tap layar di bawah ya. Bantu saya tap-tap layar. Mana ya Pak Pendeta ini ya? Pak Pendeta ini. Di sini bentar saya buka. Bagaimana? Bentar. Gak bisa jurus. Sabar. Satu ganti dulu. Tidak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Apa hubungannya dengan penjelasan Pak Pendeta dengan ayat ini? Di sini ada 3 poin. Yang pertama, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diri Yesus sendiri. Satu. Yang kedua, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Yang kedua, Yesus mendengar. Penghakiman yang Yesus lakukan, Yesus mendengar. Dan yang ketiga, penghakimanku itu adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Yang kedua, Yesus tidak mengikuti kehendaknya sendiri. Yang ketiga ya, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti di sini ada utusan. Jadi yang pertama, Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yang kedua, Dia mendengar. Dan yang ketiga, dia tidak melakukan kehendak menuruti dirinya sendiri. Dan yang keempat, Dia diutus. Coba Anda jelaskan 4 poin itu yang ada di ayat ini dulu, sebelum kita loncat ke ayat lain. Begitu ya. Oke, loading begini. Seharusnya ketika saya telah menjelaskan tadi, yang Anda bantah itu adalah penjelasan saya, bukan Anda mengulang pertanyaan yang sama. Jadi penjelasan saya tadi, saya mengatakan bahwa itu menyatakan kesatuan Yesus dengan Bapa. Maka ketika loading menyanggah apa yang saya sampaikan, sanggah hal ini, bukan kembali menanyakan pertanyaan yang sama. Karena kalau loading kembali menanyakan pertanyaan yang sama, maka jawaban yang saya berikan adalah jawaban yang sama. Jadi kalau kita mau berdiskusi, sanggah apa yang sudah saya sampaikan tadi, itu yang perlu disanggah oleh loading. Tepuk tangan dulu. Yang di bawah bantu tap-tap layar ya. Coba Pak Pendeta, saya sama Pak Pendeta diskusi dengan tema siapa Yesus menurut Yesus. Boleh enggak kita start dari ulangan, kita start dari nubuatan, ulangan 18. Boleh tidak? Sudah mau pindah ayat ini? Bukan pindah ayat. Di sini dengar dulu. Di Yohanes 5:30 Yesus mengatakan Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri loh. Apakah seorang Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Dan terus dia harus melibatkan. Di sini ada kata mendengar. Kata mendengar itu berarti ada 2 oknum di situ. Apapun alasan Pak Pendeta, 2 oknum. Saya berbicara, Pak Pendeta mendengar. Pak Pendeta bicara, saya mendengar. Di sini Yesus mengatakan, dengan apa yang aku dengar dan kehakimanku itu adil. Berarti di sini Yesus dengar dari siapa? Dari Bapa. Dari Bapa. Berarti ini menandakan 2 oknum atau 1 oknum? Aduh, Loading, ini pertanyaan kamu dari zaman bahula. Kami kan menyembah Tritunggal, Loading. Masa dari kemarin-kemarin kamu mengulang pertanyaan yang sama nih? Makanya itu kan Tritunggal. Pastor. Iya, dikatakan bahwa kami menyembah Tritunggal. Makanya kenapa saya buka topik siapa Yesus menurut Yesus? Apakah Yesus Tritunggal? Apakah ada perkataan Yesus ini Tritunggal? Ya, kalau kamu bertanya apakah Yesus Tritunggal, itu juga pertanyaan yang salah. Jadi pertanyaan yang salah semua. Begini saja Pak Pendeta. Poinnya begini. Pertanyaan yang benar begini.
Pertanyaan yang benar tuh begini, apakah Yesus merupakan salah satu dari Allah Tritunggal? Itu yang benar. Itu pertanyaan benar itu. Tapi kalau kamu bilang apakah Yesus Tritunggal, baik. salah itu. Lanjut Loading, lanjut. Oke. Lanjut. Oke, saya rubah. Saya rubah, saya punya pertanyaan. Apakah selama Yesus hidup di dunia sebagai guru, sebagai pengajar kepada murid-muridnya, pernahkah Yesus mengajarkan Tritunggal? Salah Ya, juga pertanyaan. pernah. Nah, itu benar itu Nah, di mantap mana? itu, mantap itu. Oh iya. Ya. Di dalam Matius pasal 28 tuh ayat 19. Mana Matius 28 ayat 19, bentar. Dibukalah. Oh, loading. Kamu nih Loading harus kasih saya gift singa Loading, karena kamu ini tamu saya tiap hari nih kayaknya nih. Maka kamu tuh harus kasih saya itu gift singa sebenarnya Loading. Bentar. Matius 28. Iya, ayat 19. Oh, 19. Bentar, 28. Oke, bentar. Ini kita mencari kebenaran ya, bukan Iya, ketipuan. Saya berdoa biar kamu dipenuhi kebenaran. Loading, lanjut. Oke, bentar. Bukannya ayat ini ayat sisipan. Ya, siapa yang bilang ayat sisipan? John Ditan yang bilang. Saya buka datanya dulu ya. Baik, Oke, bentar. silakan buka data. Ya, ini Loading ini sudah banyak belajar ya. Dia pasti belajar dari Kodondi nih. Tidak. Oke. Bentar. Kasih itu yang bagus-bagus kah? Bentar, saya buka dari ini ya. Jangan Pak Pendeta bilang saya asumsi atau gimana. Ini kita mencari kebenaran, jadi kita kaji sampai ke akar. Sebentar teman-teman ya. Oke. Oh, loading. Mana ya? Besok kalau kamu masuk di room saya, kamu kasih gift saya singa ya. Soalnya kamu paling rajin masuk di room saya. Ada yang komen nih Loading. Pendeta pusing kan ngelawan kitabnya sendiri. Yang pusing Loading tuh. Aduh. Tapi saya lihat wajah Loading ini mulai cerah ini ya. Ini tanda-tanda baik ini sabar, Loading. saya baca dulu. Sabar, saya baca dulu. Bentar dulu. Oke. 28:19 adalah bagian integral dari teks Alkitab yang sering disebut amanat agung. Ayat ini yang berbunyi, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Telah menjadi pusat perdebatan tentang keasliannya. Beberapa sarjana dan tokoh agama berpendapat bahwa ayat ini adalah sisipan kemudian yang mungkin ditambahkan untuk mendukung doktrin Trinitas, namun tidak ada dalam manuskrip kuno. Kenapa itu? Ya oke, saya jelaskan Tidak buat ada Loading ya. manuskrip kuno yang menghilangkan. Nah, ini bahaya ini. Apa tuh bahaya Loading? Apa? Coba. Baca yang lengkap. Apa yang baca lah selanjutnya. Tadi, mana apa tuh Bukan, yang soalnya kuno? tidak begini. Soalnya tidak ada dalam manuskrip kuno. Manuskrip kuno? Kalau tidak ada berarti sisipan kan? Ya, bukan tidak ada. Coba Jadi dijelaskan, saya dijelaskan. Kita perlu edukasi. Oke. Jelaskan. Iya, saya senang kalau menjelaskan sama Loading ini ya. Jadi kalau kita lihat kan Lai ya. Lai secara jujur untuk ayat itu Matius pasal 28 ayat 19. Ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, memang
ayat ini di kalangan sarjana seperti yang dikatakan oleh Loading tadi itu menjadi perdebatan karena dianggap sebagai ayat sisipan. Nah, ayat sisipan di sini itu maksudnya itu terjadi yang namanya problem manuskrip. Jadi kan yang namanya Alkitab itu autograf Alkitab itu kan maksudnya autograf itu kan tulisan asli dari penulis Injil. Itu kan sudah tidak ada karena sudah dimakan oleh zaman. Nah, yang ada itu adalah salinan-salinan. Jadi orang-orang menyalin itu. Jadi di manuskrip itu di beberapa manuskrip itu ada dan di manuskrip lain itu tidak ada. Maka karena di manuskrip lain itu ada dan yang lain tidak ada, maka dianggap bahwa ayat ini itu ayat yang disisip. Nah, ketika dikatakan sebagai ayat sisipan, bukan berarti bahwa ayat ini adalah ayat yang sesat. Kenapa? Karena ayat ini adalah ayat yang tidak melanggar atau merusak teologi dasar dalam kekristenan. Ayat ini. Dan kalau misalkan Anda mengatakan sesuai dengan dugaan bahwa ayat ini ada untuk mendukung doktrin Tritunggal, saya mau kasih tahu ya Loading, bahwa doktrin Tritunggal tidak hanya berpusat pada satu ayat ini. Di dalam Alkitab itu tentang Tritunggal itu nyata. Banyak ayatnya yang menjelaskan tentang Tritunggal. Bukan cuma Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Begitu Loading. Jadi meskipun ayat ini sisipan, karena ayat ini terjadi yang namanya ya problem manuskrip, ya tidak pernah menjadi masalah karena ya itu tidak merusak doktrin dasar daripada kekristenan. Ya, kamu dapat banyak belajar dari saya ya Loading ya. Maka kamu wajib kasih saya giving nih. Pelajaran gratis buat Loading dan saudara-saudaraku yang ada di bawah sana. Bantu saya tap-tap layarnya saudara-saudara. Oke. Silakan. Oh Loading, Nah, apa yang terjadi dengan dirimu? Ntar saya bersihkan kamera. Aduh, sudah lebih canggih sekarang Loadingnya, pakai laptop Loading. Harus dong. Harus ya. Orang kalau mau mencari, orang kalau mau cari kebenaran begitu. Di sini ini, ntar Pak Pendeta ya. Mana? Itu yang kamu buka sarapan pagi Biblika toh? Biblika toh? Iya, bukan di situ. Benarkah Yesus? Oke. Benarkah Yesus menyuruh pergi untuk menyebar Injil ke seluruh bangsa? Umat Kristen berpikir bahwa Injil yang harus disebarkan ke seluruh bangsa. Mereka mendasarkan daripada Injil Matius 28:19 yang dalam teologi Kristen ayat ini dikenang sebagai amanat agung Yesus dan dipakai sebagai alasan penginjilan untuk seluruh dunia. Nah, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa dan muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Nah, bentar ya. Oke. Nih. Para teolog barat yang objektif sepakat mengakui bahwa Matius 28 ayat 19 adalah Ya, ayat palsu. ya. Silakan Anda bantah ini. Biblika sarapan pagi nih. Ya, para teolog barat itu para teolog yang siapa dulu? Iya toh. Awas. Ya, Nah, hidupkan gimana tuh? kameranya. Ya, teolog barat itu teolog barat siapa dulu? Kalau yang dikatakan teolog barat itu teolog yang liberal, ya memang teolog liberal kan seperti itu, yang tidak percaya dengan ketuhanan Yesus Kristus,
Ya, jadi kalau misalkan teolog barat yang dimaksud adalah teolog barat yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka akan mengatakan hal yang seperti itu. Tapi kalau Anda tanya kepada saya meskipun ayat ini merupakan sebuah ayat sisipan yang dianggap sebagai ayat sisipan, bagi saya ini tidak pernah menjadi masalah. Kenapa? Karena sekali lagi ini tidak merusak doktrin dasar dalam kekristenan. Yang Anda tanyakan itu kan mengenai Tritunggal. Iya toh? Tentang Tritunggal. Jadi kalau Anda bisa menggugurkan Tritunggal dari hal tersebut, maka Anda hebat. Tapi biar bagaimanapun, apapun yang akan Anda lakukan, Anda tidak akan pernah bisa loh di. Bukan, jangan bilang saya mengagalkan. Di sini kan kita belajar, begitu. Pengajar yang baik dong. Nah, begini Pak Pendeta ya. Ya. Kalau Pak Pendeta mengatakan bahwa ayat tadi itu tidak palsu, namun asli, sementara di sarapan Biblika pagi tadi mengatakan ayat itu palsu, itu korelasikan dengan Kisah Para Rasul 16 nomor 6. 16 nomor 6. Ya, kamu tuh ya, saya mau bilang sama kamu, Loding. Sebelum kamu baca sarapan pagi Biblika, saya juga sudah sering baca itu. Dan saya tahu ketika kamu menunjuk itu, ya, kamu tidak membaca semuanya. Iya kan? Penulis daripada sarapan pagi Biblika adalah orang-orang yang lebih, mereka lebih sepakat dengan saya tentang ayat yang Anda maksudkan. Nah, tentang tulisan yang Anda angkat tadi, yang Anda zoom itu merupakan sebuah pernyataan yang diambil oleh sarapan pagi Biblika yang memang kebanyakan ada di teolog barat. Jadi itu bukan kesimpulannya, dari sarapan pagi Biblika. Saya tahu kok sarapan pagi Biblika ya lebih dominan ya memihak kepada saya, khususnya ketika berbicara tentang Matius 28 ayat yang ke-19. Oke, begini Pak Pendeta ya. Nah, tadi kan dikatakan situ, beritakanlah Injil kepada seluruh, pergilah dan beritakan Injil kepada seluruh bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini bertentangan dengan ayat-ayat yang dimana Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Dan yang kedua, Yesus mengutus para murid-muridnya untuk memberitakan Injil, tetapi jangan keluar ke kota Samaria. Nah, ketika di Kisah Para Rasul, suara kamu Loding hilang, Loding. Cek. Aman kah? Cek. Aman. Oke, lanjut. Oke. Kalau tadi ayat tadi mengatakan begini, pergilah dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pergi ke seluruh bangsa ya. Oke, ayat tadi mengatakan pergilah ke seluruh bangsa. Itu sangat bertentangan dengan ketika Yesus mengutus murid-muridnya dan Yesus berpesan jangan keluar dari kota Samaria. Di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6. Di sini mengatakan juga seperti ini. Mereka melintasi tanah Firgia dan tanah Galilea karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ini Roh Kudus tidak mau loh. Roh Kudus tidak mau memberitakan Injil sampai ke Asia. Roh Kudus mencegah mereka di Kisah Para Rasul 16 nomor 6. Dan Yesus juga pernah mengatakan kepada murid-muridnya, Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, tetapi jangan keluar dari kota Samaria. Nah, di sini ketika murid-muridnya mau keluar memberitakan Injil sampai ke Asia, mereka dicegah oleh Roh Kudus. Nah, terus ayat tadi bagaimana? Pergilah ke seluruh bangsa, sementara ini Roh Kudus mencegah mereka. Jangan-jangan Kristen yang di Indonesia ini hanya penumpang gelap atau penumpang gelap congormu. Sembarang kau buat statement kau ya. Penumpang gelap kekasih gelap kali. Jadi begini, Loding.
Jadi Yesus, ya kalau kita lihat, kalau kamu baca Alkitab, makanya kelemahan kamu tuh terbesar ini loh, kamu tidak membaca Alkitab secara menyeluruh. Kalau seandainya loading mau baca Alkitab, loading, kalau saya sarankan ya, kalau kamu ingin jadi apologet Islam yang hebat, saya sarankan kamu, coba kamu baca kitab Matius sampai kitab Wahyu, sampai selesai. Semua ayat yang ada di dalamnya, ya, sampai selesai. Dan kamu baca itu sebanyak 7 kali. Dari Matius sampai Wahyu. Iya, saya serius nih. Kamu akan bermuara pada dua muara. Yang pertama, kamu akan jadi apologet Islam terhebat, atau yang kedua, kamu akan jadi orang Kristen. Ya, kenapa? Karena kalau kamu baca Alkitab secara menyeluruh, kamu akan melihat gambar besarnya. Jadi memang Yesus itu hanya diutus untuk Israel, karena memang itulah pelayanan yang dilakukan oleh Yesus selama pengutusannya ke dalam dunia. Tetapi yang kemudian pelayanan itu akan diteruskan oleh murid-muridnya sampai ke ujung dunia. Kenapa? Karena kalau Yesus adalah Tuhan dan memang kami mengimani dia sebagai Tuhan, tidak mungkin Tuhan itu hanya untuk satu golongan, karena Tuhan itu bukan hanya Tuhan atas satu umat, satu suku atau satu bangsa. Dia Tuhan atas bangsa-bangsa. Ya itu. Kemudian kalau misalkan nih, ya saya buka nih Kisah Para Rasul 10. Loading, boleh kamu buka di situ? Kisah Para Rasul 10 tuh. Kisah Para Rasul 10 ayat 10. Ya. Ayat 1 lah saya baca. Ini saya bacakan ya. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ya, berarti dia bukan orang Yahudi ya. Ia saleh, ia serta sisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Ya, ini menunjukkan bahwa dia itu bukan orang Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Jadi Allah mengingat, ini bukan orang Yahudi loh. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah saudara penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat berbicara kepadanya, ia meninggalkan dia. Dia panggilnya 2 orang hambanya beserta seorang penjurit saleh dan orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Lanjut ya. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudut yang diturunkan ke tanah. Dan bla 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 ya. Kemudian selanjutnya untuk mempercepat ini ya, di ayat yang ke-19, dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Ini orang yang diutus Cornelius. Maka kemudian di ayat selanjutnya saya loncat ya supaya menghemat waktu. Tetapi Petrus menegakkan diri, katanya, bangunlah, aku hanya manusia biasa. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itu sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jadi Cornelius ini dilayani loh. Cornelius ini bukan orang Yahudi loh. Kemudian selanjutnya apa yang terjadi kemudian ketika Petrus menyampaikan Injil, Roh Kudus turun ke atas mereka. Kemudian inilah yang dikatakan oleh Petrus ya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus kata semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ya, termasuk ya Cornelius. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi Cornelius itu bukan orang Yahudi loh. Itu salah satu bukti bahwa Injil itu loading bukan hanya untuk orang Yahudi. Itu untuk semua manusia. Sudah? Ya. Sudah? Ya. Sudah?
Oke, boleh gantian ngobrol? Ya, silakan. Oke. Ya, kita pakai data. Ya, berarti penjelasan Pak Pendeta tadi semua itu bertentangan. Ya, biar saya Kenapa buktikan kita pakai bertentangan? data ya. Sabar dulu, jangan potong lah. Nanti Pak Pendeta menjelaskan, ini bukan hak saya menjelaskan di Belanda. Saya hanya mencari kebenaran di sini. Nah, yang pertama ini di Matius 15:26, jawab Yesus kepadanya, "Kamu bukan orang Yahudi. Kalau aku menolongmu, itu sama seperti orang yang mengambil makanan anak-anaknya dan memberikannya kepada anjing." Jadi ketika Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria ini, Yesus tidak mau menolong dia karena dia bukan orang Yahudi. Kalau Yesus paksakan menolong dia, Yesus mengatakan ibaratnya dia mengambil roti dan melemparkan ke anjing. Nah, sabar. Itu. Yang kedua, di Matius 10 ayat yang kelima, Yesus mengatakan begini, kedua belas murid itu diutus oleh Yesus. Ia berpesan ya kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain masuk ke dalam kota Samaria. Ini Yesus melarang. Nah, yang ketiga Pak Pendeta ini di Yohanes 17:9. Yohanes 17:9 Yesus mengatakan apa? Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka, ya, yang telah engkau berikan kepadaku ini. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia, Pak Pendeta. Nah, silakan Oke, Pak sudah. Pastor, tanggapi. Sudah. Oke, Loading, sekarang kamu tengok saya nih. Itu Iya, saya tengok. ya, itu kamu pakai link siapa itu? Link siapa itu? Yang kamu pakai? Itu pasti linknya Apa Islam. ini Bible loh? Iya, maksudnya itu pasti pertanyaan dari link Islam toh. Iya kan? Oke, saya akan Pertanyaan jelaskan. ini Islam, ini Bible loh. Bentar. Yang satu di Matius 26 itu saya bawa ayat, bukan link Islam loh. Matius 26 Iya, iya, yang oke, kedua oke. di Kamu tidak Matius paham 5 maksud saya. nomor 8. Oke, Loading, saya sudah paham. Saya jawab. Kamu tidak mengerti maksud saya. Oke, saya jawab. Loading, waktu yang pertama Matius 15 ayat berapa tadi? Matius 15 ayat 26. 26. 26. Saya mau tanya sama kamu, itu cerita tentang Yesus. Ketika Yesus apa? perempuan Kanaan meminta agar Anaknya? Yesus menyembuhkan apa? Anaknya yang Anaknya. kerasukan. Mm-mm. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus tolong atau tidak? Pertanyaan, Ditolong Yesus atau tidak? Yesus mengatakan kamu. Kenapa? Anaknya ditolong Yesus atau tidak? Jawab. Yesus mengatakan karena besar imanmu, maka anakmu sembuh kan? Siapa yang menolong? Berarti anaknya Yesus tidak menolong. Loading. Yang saya tanyakan, ini kan kamu bilang kan begini, kita tuh kalau kita mau bicara itu sesuai narasi dong. Narasi yang kamu Iya. angkatkan bahwa Yesus itu bukan untuk orang bangsa yang lain, termasuk untuk bangsa Samaria, di mana wanita ini orang Samaria, toh itu kan perkataan kamu. Ya, berarti kalau kita mau Bukan perkataan saya Pak pikirkan- Pendeta, ini Bible loh. Iya, Ini Bible, itu Matius perkataan. Iya. 15:26. Loading, saya jelaskan dulu Loading. Ya, kamu tengok saya saja di sini, saya jelaskan. Itu Oke. memang perkataan Bible, tetapi kamu membawa narasi kamu ke dalam perkataan tersebut kan? Ya, ini yang kami sebut dengan eisegesis. Nah, kami di dalam kekristenan, kalau mau belajar Alkitab itu yang benar itu eksegesis. Eksegesis itu artinya begini Loading. Kamu baca ayatnya, kamu gali sedemikian rupa, kamu dapat pengertian. Tetapi yang kamu lakukan tadi itu, kamu bawa pikiran kamu ke dalam ayat tersebut. Kamu bilang berarti Yesus itu bukan bangsa-bangsa yang lain. Makanya saya tanya, anaknya disembuhkan atau tidak? Jawabannya simple, anaknya disembuhkan. Kalau memang Yesus hanya untuk orang Israel, maksud saya begini, biar yang dibawa ini pada pintar semua. Kalau Yesus hanya untuk orang Israel, kenapa Yesus menolong wanita ini yang bukan orang Israel? Ayo. Kalau Yesus hanya Apa? untuk orang Israel, sederhana saja ini Loading.
kalau Yesus hanya untuk orang Israel, kenapa Yesus menolong wanita ini yang bukan orang Israel? Kenapa? Siapa siapa mengatakan Yesus menolong dia? Ya, di dalam Pak ayat Pendeta tersebut sudah kan baca. sudah baca lalu di pada akhirnya Yesus menolong anak daripada wanita ini. Kamu tanya itu ayat Alkitab itu adalah milik saya. Saya tahu cerita itu bahkan dari sekolah minggu. Jadi narasi yang kamu angkat justru gugur Dan ketika begini, Pak kamu Pendeta. mengangkat ayat ini. Baik. Kalau misalkan kamu Baik. bilang yes itu bukan hanya untuk orang Yahudi, untuk orang Samaria. Lalu kenapa untuk orang Israel maksud saya? Lalu kenapa wanita ini yang bukan orang Israel ditolong oleh Yesus? Kamu justru salah angkat ayat lebih. Dengan ditolongnya anak daripada wanita itu menunjukkan bahwa Yesus itu untuk semua bangsa. Bogor. Mulai kejang-kejang. Saya tidak Mulai kejang-kejang, kejang-kejang. Loding. Saya Oke, tertawakan kan kita kebodohan sudah kamu. ngomong. Oke. Jawab Lanjut. Yesus. Oke. Jawab Yesus, kamu bukan orang Yahudi. Kalau aku menolong kamu itu sama seperti orang mengambil makanan anak-anaknya dan melempari kepada anjing. Dengar dulu. Setelah itu perempuan itu meminta terus. Akhirnya Yesus mengatakan apa? Karena Apa? besar imanmu, maka anakmu apa? Sembuh. Jadi besar Sembuh. imannya perempuan, bukan Yesus menolongnya, Pak Pendeta. Oh, jadi kesembuhan hanya Yesus terjadi tidak pernah karena orang menolong. Loding. Kesembuhan terjadi itu Ya bukan Allah, hanya Akbar. karena orang beriman, Loding. Loding, saya mau tanya, yang menyembuhkan itu apakah hanya iman atau Tuhan? Di dalamnya ada Tuhan. Saya mau tanya. Loding. Di dalam mana ada Tuhan? Di dalam mana ada Tuhan? Contohnya nih, Loding sakit toh, Loding datang kepada Tuhan, Loding beriman nih, ya kan? Loding ini beriman kepada siapa, Loding? Kepada siapa? Kepada Tuhan. Berarti yang menyembuhkan Loding siapa? Siapa, Loding? Baca Siapa yang yang baik-baik, menyembuhkan Pak Pendeta. Loding? Jangan buat malu. Baca baik-baik Aduh, lah. kamu yang sudah malu, Loding. Makanya sekali lagi saya bilang, kalau kamu mau angkat Oke, ayat, saya buka datanya ya. Ya, memang itu buka datanya datanya ya. dari tadi. Bentar. Ya, Saya silakan. buka datanya. Lanjut, Loding. Jangan kata biar di bawah mengatakan jangan kita menipu atau apa, ya. Bentar, Yang kita buka nipu-nipu tuh datanya. Loding dari tadi. Oke, bentar Pak Pendeta ya. Sebentar teman-teman. Di sini memang kita harus kaji pelan-pelan, Pak Pendeta. Gitu. Lemotnya kau katanya. Ada yang bilang kamu lemot katanya. Apakah yang mengatakan saya itu lemot dia berani diskusi sama saya? Oh iya kan ya. begitu poinnya. Betul juga ya. Iya. Apakah dia Loding, mengatakan saya lemot dia berani diskusi sama saya? Kan pertanyaannya itu. Kemarin tuh kamu sudah janji sama saya kamu mau ganti nama tuh. Lalu kenapa kamu tidak ganti-ganti nama sampai sekarang? Oke, bentar Pak Pendeta ya. Bentar, kita kaji ini dulu. Kasih saya kesempatan berbicara. Tapi janji ya besok ganti nama ya. Jangan Sebentar Loding dulu. lagi ya, boleh ya. Oke, sudah. Oke. Di sini Yesus mengatakan pada waktu itu kan di Matius 15:26 ini perempuan itu meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi Yesus mengatakan karena kamu bukan orang Yahudi, maka tidak patutlah aku menolong kamu. Ibaratnya mengambil roti dan melemparkan kepada anjing-anjing. Sabar dulu, jangan dulu potong. Ya. Nah, setelah itu setelah itu dia terus meminta kepada Yesus. Maka Yesus mengatakan apa? Wahai ibu, sangat besar imanmu, maka kehendakmu lah yang terjadi. Akhirnya anaknya sembuh. Yesus tidak menolong. Sabar dulu, jangan Anda berubah-ubah kata. Sabar dulu.
Nah, kenapa saya berargumen bahwa di Matius 15:26 ini Yesus tidak menolong? Karena begini Pak Pendeta ya. Begini, di Yohanes 17:9 Yesus mengatakan apa? Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Jadi Yesus berdoa hanya untuk murid-muridnya, bukan untuk dunia. Dan di Matius 15:26 ini sudah jelas Pak Pendeta. Tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh itu dari mejanya. Ini apa yang Yesus katakan? Karena besar imanmu, maka apa yang kamu kehendak itu yang terjadi. Maka sembuhlah anaknya, bukan Yesus yang menyembuhkan. Jangan Pak Jadi dia Pendeta sembuh menjadi. Jadi anaknya ini sembuh karena apa? Karena besar imannya, maka kehendaknya, keinginannya itu terjadi Pak Pendeta. Jadi Gimana, besar Pak Pendeta? iman bisa Tertulis. besar iman bisa menyembuhkan ya? Kan tertulis Tuhan di yang- Bibel Anda. Masa Anda mau salahkan Iya. Bibel Anda? Kan tertulis di Iya. situ. Coba baca. Itu Coba baca. tertulis di dalam Alkitab saya, tapi cara kamu menafsirkannya salah loh. Yang menyembuhkan itu adalah mulai Tuhan loh, Ding. Ibu itu beriman kepada Tuhan, bukan cuma imannya doang yang menyembuhkan. Ini pemikiran macam apa? Aduh, sabar. Ding. Oke, baik, Betul saya deh. ikut narasi Anda. Bentar dulu. Oke, saya ikut Bentar narasi dulu. Anda sebentar. Bentar dulu, bagaimana Oke, saya mau silakan. ngomong nih? Ya, jadi loading. Makanya saya bilang kamu ganti nama dah. Loading, saya bacakan ya selanjutnya ya. Oke, saya bacakan. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepada, hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dia menghendaki anaknya sembuh. Tetapi ketika dia menghendaki anaknya sembuh, anaknya itu belum sembuh. Anaknya sembuh ketika Yesus berkata, jadilah kepadamu. Jadi ketika Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, baru terjadi loh, Ding. Ding, saya mau beritahu ya, sebelum wanita ini datang kepada Yesus, dia sudah punya kehendak yang besar agar anaknya sembuh. Tetapi kehendaknya doang tidak cukup untuk menyembuhkan anaknya. Kapan anaknya sembuh? Waktu Yesus bilang, jadilah sesuai kehendak. Jadi dengan disembuhkannya anak dari wanita ini yang bukan orang Israel, menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya untuk orang Israel, tapi Yesus juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Begitu loh, Di. Sudah? Oke, sudah. Sudah? Sudah? Ya. Oke. Apakah penjelasan Pak Pendeta itu bukan ngarang logi? Tidak, itu penjelasan yang hakiki dari Alkitab. Oke. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus mengatakan, maka jadilah kehendakmu, maka itu terjadi. Berarti yang terjadi itu kehendak si perempuan itu pengen menyembuhkan anaknya. Yang saya tanyakan tadi, yang saya kejar dari Anda tadi, Anda mengatakan Yesus menyembuhkan kan? Anda mengatakan Yesus menyembuhkan kan? Anda Iya. berbohong, bukan Yesus yang Iya. menyembuhkan. Kenapa saya berbohong? Kenapa coba? Kenapa? Alasannya kenapa Anda katakan Anda saya berbohong. berbohong? Oke. Karena bentar ya, bentar. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti. Kenapa potong? Oke. Ganti-ganti dong kalau diskusi. Tunjukkanlah Oke, kalau oke. Pak Pendeta itu berilmu. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melempari kepada guguk. Ya, kata perempuan itu, benarlah Tuhan, namun anjing itu akan makan rema-rema yang jatuh ke mejanya. Maka apa kata Yesus? Besar imanmu wahai ibu, maka apa yang kamu kehendak itu yang terjadi.
Kan? Kehendaknya ibu itu anaknya sembuh. Pertanyaannya, Ya. apakah Yesus yang menyembuhkan? Ya, tentu saja Yesus yang menyembuhkan. Mana datanya? Loding begini. Ini sih ayatnya tadi. Waktu Yesus mengatakan, jadilah padamu sesuai apa yang kau kehendaki. Itu perbuatan Yesus, Loding. Ini ya, saya urut saja supaya kamu lebih paham. Sebelum wanita ini datang kepada Yesus, dan sebelum Yesus berkata, jadilah padamu sesuai dengan apa yang kamu kehendaki, apakah wanita ini punya kehendak agar anaknya sembuh? Jawab dulu saya, punya kehendak enggak agar anaknya sembuh? Loding. Ya. Nah, apakah ketika dia punya kehendak anaknya sembuh, anaknya sudah sembuh? Sudah sembuh, Loding? Sudah sembuh atau belum? Belum. Ya, jadi kapan anaknya sembuh? Waktu Yesus berkata, jadilah sesuai kehendakmu. Berarti yang menyembuhkan di sini siapa, Loding? Jesus Christ. Loding, ini memang betul-betul, Loding. Ganti nama lah kau, Loding. Udah parah, yang betul-betul parah nih, Loding. Ini betul, Loding, parah nih. Sudah. Ganti nama lah kau, Loding. Sudah. Sudah. Nah, sudah. Oke. Sudah. Begini Pak Pendeta. Ketika saya begini Pak Pendeta ya, kalau saya berbicara jangan potong lah. Anda kan seorang pastor. Diskusi dengan baik. Begini pastor ya. Saya pengen mendapatkan ilmu tentang diskusi kita ini. Iya bentar. Ketika Anda mengatakan bahwa orang itu menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Yesus, tapi Anda tidak bisa menampilkan data, berarti Anda penipuan publik. Sabar dulu. Kenapa saya mengatakan bahwa bukan Yesus yang menyembuhkan, tetapi Tuhannya Yesus menyembuhkan? Karena di situ saya mempunyai dua dalil. Saya mempunyai dua dalil, Pak Pendeta. Begitu. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus yang menyembuhkan, saya minta di mana datanya? Anda tidak bisa menunjukkan. Sabar dulu. Dan yang kedua, kenapa saya bertahan bahwa yang menyembuhkan anak perempuan itu adalah Tuhannya Yesus? Kenapa saya mengatakan Tuhannya Yesus? Karena saya punya dua dalil yang mampu mendukung narasi saya. Sementara Anda tidak ada dalil, cuma ngarang yang Anda kasih sama saya. Ada dalilnya, ada. Dalilnya ada. Sabar. Jangan sembarang kau bilang saya tidak Boleh punya saya dalil. dalil? Oke, silakan. Boleh saya Satu. tunjukkan dalil? Oke. Satu. Oke. Ya, Satu. dalilnya saya tunjukkan. Bentar. Kita lihat dalilnya, Loding, saudara-saudara ya. Aduh, Loding. Iya, saya pakai data loh. Iya, tadi kamu bilang yang menyembuhkan anak itu adalah kehendak mamanya. Sekarang kamu bilang Tuhan yang menyembuhkan. Jadi yang benar mana nih? Oh, Loding. Makanya dengar. Makanya kalau orang bicara, Ya iyalah, dari tadi saya dengar, bahkan pemirsa dengar loh waktu Loding bilang yang menyembuhkan anaknya kehendak. iya, makanya Sekarang saya kamu bilang Tuhan. Lanjut. Saya punya dua dalil ya. Oke. Yang saya mengatakan tadi, kehendak perempuan itu yang mengkehendakinya anaknya untuk sembuh, karena Yesus mengatakan, wahai ibu, besarlah imanmu, maka apa yang kamu kehendaki itulah yang terjadi. Ya, apakah pertanyaan saya? Apakah di situ Yesus yang menyembuhkan? Pak Pendeta mengatakan, iya, Yesus yang menyembuhkan. Saya minta datanya, Pak Pendeta tidak kasih tunjuk datanya. Ada loh datanya loh. Jangan kamu bilang saya tidak kasih tunjuk. Kita ngomong ganti-ganti. Tapi jangan narasi gitu dong. Jangan narasi gitu Iya, dong. jangan Saya gitu. kasih tunjuk data, kamu bilang saya tidak kasih tunjuk data ini. Oke, sebentar. Kenapa saya mengatakan bahwa Tuhannya Yesus menyembuhkan, bukan Yesus yang menyembuhkan? Karena saya punya dua dalil yang mendukung, Pak Pendeta. Izinkan saya menyampaikan dua dalil ini, dan Pak Pendeta jangan memotong. Setelah itu Pak Pendeta menjelaskan kepada saya. Ya, boleh? Oke. Boleh. Oke, bentar. Kita tampilkan data ya teman-temannya. Dia dikatakan Islam tidak congor. Pak Pendeta mute dulu soalnya noise. Nah, gitu.
Oke, yang pertama teman-teman, yang pertama kenapa perempuan yang tadi Yesus mengatakan besarlah imanmu sehingga apa yang kamu kehendaki itu yang terjadi. Karena kenapa? Di Yohanes 17:9 apa perkataan Yesus ini? Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Jadi doa Yesus ini tidak termasuk untuk perempuan tadi, termasuk untuk sabar, jangan potong. Termasuk untuk murid-muridnya Yesus saja. Di sini, aku berdoa bukan untuk mereka, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Nah, jadi Kristen di Indonesia pun tidak dapat. Itu dalil pertama ya. Dalil kedua di sini. Kenapa saya katakan bahwa Tuhannya Yesus yang menyembuhkan? Di Kisah Para Rasul 22, mana ya? Di Kisah Para Rasul 2 ayat 22 dikatakan sini. Mana di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Bentar Pak Pendeta ya. Bentar teman-teman. Nah, di sini. Bentar lalu ini. Nah, di Kisah Para Rasul 2 ayat 22 di sini dikatakan seperti ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Maka perempuan tadi sembuh itu, yang menyembuhkan adalah Allah dengan perantara Yesus. Jadi yang menyembuhkan perempuan tadi bukan Yesus. Ayat ini pun menggagal ketuhanan Yesus. Jadi ketika Yesus menghidupkan Lazarus orang mati, Yesus membeli 5.000 orang makan, menyembuhkan orang buta, itu dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia. Nah, coba Anda jelaskan dua dalil ini. Yang pertama Yohanes 17:9, aku berdoa bukan untuk mereka. Dan yang kedua, di Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yesus sebagai perantaraan. Jadi segala mujizat yang Yesus lakukan di dunia dikehendaki oleh Bapa. Silakan. Ya. Robi itu PST itu bukan pastor ya. Soalnya saya dari tadi lihat ini orang bilang pastor loading pakai data, itu bukan pastor. Jadi kamu jelaskan dulu PST itu apa? Jelaskan dulu apa itu PST loading, supaya pengikut kamu paham. PST itu adalah PST itu pastor satu Tuhan, bukan tiga Tuhan. pastor gugur. Kemarin kamu bilang kepada saya penyembah satu Tuhan, sekarang jadi pastor satu Tuhan. Kamu ini, kamu ini dia punya berubah-berubah. Dia punya P itu tafsir bebas, boleh pendeta satu Tuhan, pastor satu Tuhan, pengikut satu Tuhan. Intinya di belakang itu, di tengah-tengahnya S itu jangan dirubah jadi T. Nanti kalau dirubah jadi T jadi tiga Tuhan. Lanjut, jelaskan itu. Kalau P-nya jadi penyesat bagaimana? Bisa kagak? Oh, tidak penyesat berdata. Berarti kalau saya penyesat Nah, kalau saya begini loadingnya. Sesat, berarti data ini sesat dong. Ayo. Ya kan kamu bilang kan itu kan kamu bilang kan itu P kan bisa berubah-berubah. Ya oke. Ya begini loadingnya. Jadi kan tadi Yohanes 17:9 sama Kisah Para Rasul 2 nomor 2. Oke, ya. Jadi kan yang pertama kan sebenarnya kan kamu kan angkat 3 ayat tadi. Yang saya bahas memang adalah ayat ini dulu. Ya memang saya juga kan membahas dua ayat selanjutnya. Tetapi kan ayat ini kan kamu sudah lari dari ayat ini. Kenapa? Karena memang saya tahu kamu sudah tidak bisa lagi membahas tentang ayat ini. Makanya kamu berpindah pada 2 ayat sesudah itu. Jadi kan di sini kan, jadi jelasnya saya kasih jelas dulu untuk Matius 15. Yesus mengatakan di ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi anaknya sembuh waktu Yesus berkata jadilah. Ya. Jadi ini adalah kuasa yang dinyatakan oleh Kristus Yesus. 6
pas 15 tadi itu kan merupakan ayat yang dimana Yesus berdoa. Nah, saya selalu bilang nih sama teman-teman muslim, buat sahabat-sahabat Islam, saya selalu ngomong bahwa kalau kita baca Alkitab itu, perhatikan konteksnya. Jadi konteks dimana ketika Yohanes 15 ayat 9 tadi ya disampaikan, itu adalah saat dimana Yesus berdoa buat para pengikutnya. Jadi Yesus berkata kepada Bapa ketika dia berkomunikasi dengan Bapa, aku sembahyang untuk mereka ini, bukan untuk dunia. Karena memang konteksnya Yesus sementara ya memohonkan atau sementara sembahyang kepada Bapa tentang ya murid-muridnya. Itu konteksnya. Jadi konteks ini tidak boleh dibawa kemudian ditabrakkan dengan Injil, tidak boleh disampaikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Salah. Perhatikan konteks. Jadi konteks di mana Yesus untuk murid-muridnya pada waktu itu, yang memang karena Yesus kan akan segera mengalami eksekusi kan, kematian di atas kayu salib. Maka Yesus untuk murid-muridnya pada waktu itu ya. Jadi itu harus dipahami oleh Loding. Ya, kemudian yang ketiga tadi tentang apa? Kisah para Rasul ya. Berapa itu Kisah para Rasul? Berapa Loding? 2 ayat 22 ayat 22. Ayat 22 ya. Jadi Kisah para Rasul 2, saya buka di sini dah. Kisah 2 ayat yang ke-22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ya Yesus yang dari seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu lihat. Jadi dengan ayat ini kamu mengatakan bahwa kuasa yang dilakukan oleh Yesus adalah kuasa dari Bapa. Ya, jadi ayat ini ada untuk menunjukkan bahwa di sana ada Bapa yang menyertai apa yang Yesus kerjakan. Karena memang begini loh, kamu perlu pahami apa yang Yesus kerjakan di dalam dunia itu adalah pekerjaan Tritunggal. Jadi untuk Kisah pasal 2 ayat yang ke-22 yang disorot di situ adalah Bapa. Iya kan? Untuk Matius pasal berapa tadi itu? Ya, Matius pasal 15 tadi yang disorot adalah Yesus. Nanti kamu juga akan ketemu dengan ayat-ayat yang disorot adalah Roh Kudus. Jadi untuk Matius Kisah Rasul 2 ayat 22 yang disorot itu adalah Bapa. Sementara dalam Matius pasal 15 tadi yang disorot adalah Yesus. Dan akan ada ayat-ayat yang akan kamu temukan yang disorot adalah Roh Kudus. Karena memang pekerjaan yang Yesus lakukan di atas muka bumi itu adalah pekerjaan daripada Tritunggal. Tinggal bagaimana kemudian para penulis menyorot itu dari sudut pandang Bapa, dari sudut pandang Yesus, dan daripada sudut pandang Roh Kudus. Nah, kemudian kalau misalkan Anda menggunakan ayat ini untuk menentang ketuhanan daripada Kristus Yesus, maka kalau kamu membaca sebenarnya ayat ini ya, khususnya Matius Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-22, ayat yang selanjutnya daripada ayat ini, kamu akan menemukan sebenarnya ayat ini menyatakan juga, ayat ini menyatakan tentang ketuhanan Kristus. Kalau kamu baca seluruhnya daripada ayat ini, contohnya ya di ayat 36 dikatakan begini, ayat 34, sebab bukan Daud yang naik ke surga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berkata kepada Tuanku, duduk dari sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Jadi Tuanku di situ adalah Yesus. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, artinya dengan kebangkitannya dia menjadi Tuhan bagi mereka yang tadinya tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan. Maka kalau kamu mau ambil ayat itu jangan hanya sepotong-sepotong. Kisah pasal 2 ayat 22 itu menyatakan bahwa di dalam pekerjaan yang dilakukan di sana ada Bapa. Dalam Matius pasal 15 yang disorot adalah Yesus. Jadi pekerjaan yang dilakukan dalam dunia itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Seperti itu loh, Ding. Tepuk tangannya dulu. Begitu loh, Ding. Apa yang Pak Pastor bicara tadi? Ya Allah ya Rabbi. Makanya kamu ganti nama deh, Lodi. Ya, kalau kamu tidak ganti nama sulit bagi kamu untuk paham. Sabar. Ya. Karena kamu gak ganti nama makanya kamu sulit paham.
itu penjelasan yang sudah sangat-sangat baik saya kasih sama kamu ya. Iya, sabar. Tapi kamu sulit Sabar, memahami karena kamu harus ganti nama. Iya, sabar. Ganti. Oke. Iya. Dari tadi Pak Pastor Berarti bicara besok saya ganti nama nyuap. ya. Saya bicara. Badiam. Silakan Lodi. Di sini di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Nah, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu lihat, ketika Yesus menghidupkan Lazarus, ketika Yesus membeli 5.000 orang makan, ketika Yesus menyembuhkan orang buta, merubah air jadi anggur, itu yang melakukan bukan si Yesus, tetapi melakukan adalah Sang Bapa, yaitu Tuhan melalui perantaraan Yesus. Jadi yang menyembuhkan perempuan yang Kanaan tadi itu adalah Tuhannya Yesus. Tadi Anda sudah mengatakan bahwa Yesus sembahyang, Yesus berdoa. Masa Yesus sembahyang untuk dirinya sendiri? Masa Yesus berdoa untuk dirinya sendiri? Bagaimana caranya itu coba? Oke, ya. Coba Anda pahami. Jadi, saya Lodi. paham loh. Silakan lanjut. Apa yang mau bengkokkan? Ya, Anda paham, saya lebih paham dari Anda, ya kan? Jadi ketika Yesus sembahyang, Yesus berdoa, itu kan saya selalu bilang sama kamu. Tapi kamu itu bukan cuma susah loadingnya, tapi kamu juga suka lupa-lupa ya. Yesus itu kan, ya dia berkomunikasi dengan Bapaknya. Karena doa dalam kekristenan itu bukan hanya sekedar bermohon, doa itu juga merupakan komunikasi. Karena Yesus sudah punya hubungan dengan Bapa, bahkan sebelum dunia itu ada, maka dalam kemanusiaannya ketika dia berfellowship di dalam doa, itu merupakan bentuk komunikasi. Nah, saya jelaskan tadi, untuk Kisah 2:22, yang disorot di situ adalah Bapa. Di ayat-ayat yang lain yang disorot adalah Yesus, yang disorot juga di ayat-ayat yang lain juga ada Roh Kudus. Karena memang apa yang dikerjakan Yesus itu yang dikerjakan oleh Bapa. Bapa kan tidak kelihatan, yang kita lihat di situ kan Yesus. Contohnya di dalam Matius pasal 15, yang berkata di situ kan bukan Bapa, yang berkata Yesus, jadilah. Iya kan? Mana Bapa di situ? Di situ kan yang ngomong Yesus. Jadi yang disorot di situ adalah Yesusnya. Nanti kemudian di ayat-ayat yang lain yang disorot adalah Bapa. Nanti kemudian di ayat-ayat yang lain yang disorot adalah Roh Kudus. Makanya saya selalu mengatakan, kalau Anda mengatakan tadi ya tentang Matius 28 ayat 19, seolah-olah bahwa Tritunggal itu hanya berdiri di atas satu ayat tersebut, Anda salah. Justru ayat-ayat yang Anda angkat merupakan kumpulan-kumpulan daripada ayat-ayat yang menunjang tentang Tritunggal. Ada saatnya di mana penulis berbicara tentang Bapa, ada saatnya penulis berbicara tentang Roh Kudus, dan ada saatnya penulis berbicara tentang Yesus. Ya, jadi saya pikir ini cukup loading ya. Kalau Anda belum memahami, nanti besok Anda masuk lagi, tapi wajib ganti nama. Iya, sabar. Tadi saya mengutip satu kata pendeta, saya mau tanya dulu. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Bapa di mana waktu Yesus berdoa? Ya, Bapa di sorga. Bukan dalam terus bagaimana Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu? Ya, namanya kan Allah kan itu kan ya berkuasa. Ketika dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya. Kenapa kamu ketawa? Sabar. Ketawa tunjukkan kebodohan kamu, Ludi. Sabar. Waktu dia ngomong aku dan Bapa adalah satu, apa yang menyalahi Bapa yang di sorga kamu ini? Iya, sabar. Kemudian, iya kan? Sabar. Yesus, Ya, saya tadi Pak ini Pendeta mengatakan sabar sekali hadap. Iya. Yesus. Ya. Yesus berdoa kepada Bapa. Ya? Yesus berdoa kepada Bapa. Ya. Kata Pak Pendeta, Bapa ada di sorga. Oke. Yesus di bumi. Nah, berarti ketika Yesus berdoa kepada Bapa, ketuhanan dalam Yesus itu tidak ada.